Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Amaliantu. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, jurusan psikologi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya untuk pelajar yang tidak aktif atau yang biasa kita ketahui dengan kondisi learner helplessness. Apa sih itu learner helplessness? Sebuah teori dalam ilmu psikologi. Learner helplessness ini diperkenalkan oleh Martin Seligman tahun 1975, menjelaskan sebuah situasi di mana kita diperhadapkan dengan keadaan sulit yang sangat menekan kita. Akhirnya dengan mudah kita menyerah pada keadaan tersebut. Singkatnya, learner helplessness ini dinamakan dengan sikap menyerah. Gejala-gejala learner helplessness yang sering terjadi pada peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik tidak peduli dengan yang terjadi. Yang kedua, peserta didik berhenti sebelum memulai. Yang ketiga, peserta didik kekurangan motivasi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik bertindak tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pendidik. Mengapa kondisi learner helplessness bisa terjadi? Penelitian Barber pada tahun 1985 menemukan bahwa hal yang terutama untuk terjadinya learner helplessness adalah kondisi individu merasa tidak mampu mengontrol atas hasil dari efek perilakunya. Lebih jelasnya seperti ini. Karena merasa tidak dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya, maka individu yang merasa learner helplessness tidak memiliki motivasi yang cukup untuk berprestasi. Hal inilah yang menyebabkan individu memiliki prestasi yang lebih rendah dari kemampuan dirinya. Lalu bagaimana strategi pendidik untuk memotivasi peserta didik? Apa itu motivasi? Jadi motivasi ini terdiri dari dua. Yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Kita mulai dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berupa imbalan. Imbalan itu ketika peserta didik mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah mereka melakukan sesuatu. Nah, apabila pendidik memberikan imbalan, maka bisa dibilang pendidik suap menyuap peserta didik. Apabila itu terus berlanjut, maka kualitas yang diberikan ataupun kualitas imbalan yang diberikan harus tinggi agar bisa menstabilkan keadaan peserta didik. Oleh karena itu, imbalan dalam proses pembelajaran harus dilakukan secara bijaksana untuk mencapai keefektifan. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai motivasi intrinsik. Nah, untuk mendorong motivasi intrinsik, maka diperlukan juga kepercayaan diri. Itu bisa didapatkan dengan apabila pendidik melakukan pengajaran secara alami dan tidak melakukan pemaksaan. Jadi untuk strategi memotivasi peserta didik secara intrinsik yaitu yang pertama, menemukan dan mengetahui apa yang sebenarnya peserta didik inginkan. Karena dengan demikian, peserta didik akan menjadi lebih ingin belajar untuk keperluan hidupnya. Yang kedua, berikan kontrol dan pilihan kepada peserta didik, serta dukung rasa ingin tahu mereka. Karena dengan kreativitas dan pilihan, mereka akan bisa lebih dihargai dan juga lebih mengekspresikan diri mereka. Yang ketiga, menceritakan cerita-cerita sukses mengenai alumni. Karena dengan demikian peserta didik akan menjadi lebih termotivasi untuk mempelajari bagaimana cara alumni bisa menghadapi hambatan-hambatan untuk mencapai kesuksesannya. Dengan demikian peserta didik memiliki harapan bahwa mereka pun bisa menjadi orang sukses. Yang keempat, meningkatkan frekuensi umpan balik dan mengkombinasikan gaya pembelajaran.
Dan yang terakhir yaitu memberikan pengakuan dan merayakan kesuksesan dari prestasi peserta didik. Dengan memberikan apresiasi yang positif, maka peserta didik akan termotivasi untuk lebih giat lagi belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada kesalahan kata. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum.